Perkenalkan, saya dengan Edwin dari Nanostar Indonesia, atau sekarang kita punya brand namanya Nanoguard Indonesia. Waterproofing ini seringkali dalam perspektif kita ini seringkali diremehkan gitu ya. Kalau dibuat budget biasanya paling kecil Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ketika terjadi problem dengan kebocoran, yang paling susah kita. Karena di bawahnya interior mahal-mahal. Kami menciptakan waterproofing teknologi terbaru. Kami menggunakan teknologi namanya titanium nano. Bukan lagi menggunakan bahan kimia. Kalau biasanya menggunakan bahan kimia, sekarang kita sudah menggunakan titanium nano. Kami masuk ke Indonesia sejak 2018 dan proyek-proyek kami sudah tersebar mulai dari Aceh sampai dengan Jayapura. Bahkan sekarang kami lagi mengerjakan 3 proyek di IKN. Salah satunya Hotel Nusantara yang akan dipakai untuk Bapak Presiden Jokowi. Itu kita sedang spray dengan teknologi kita. Kalau waterproofing yang lain itu selalu menggunakan cara-cara chemical dan lain sebagainya yang bertumpuk-tumpuk, kita cukup dengan spray. Ini beberapa klien kami, termasuk Kementerian PUPR, Pulau Intan, tadi ada Pertamina, kita mengerjakan di Pertamina EP Cepu, Pak. Kita mengerjakan itu. Di Alam Sutra juga cukup banyak kita mengerjakan. Di PIK 2 sangat banyak sekali. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang waterproofing, zaman dulu kita menggunakan bitumen aspal. Lalu teknologi terbarunya lagi Cementitious. Lalu liquid applied membrane, Cementitious yang berlapis-lapis-lapis begitu. Ada lagi kristalisasi tapi jarang ada di Indonesia, dan sekarang kita menggunakan teknologi satu-satunya yang bukan kimia, yaitu menggunakan nanoteknologi. Nano ini seringkali kita dengar kalau Bapak Ibu perawatan kecantikan, mobil menggunakan teknologi nano, kemudian kesehatan, dokter jantung dan lain sebagainya. Kita menggunakan partikel nano itu sangat kecil sekali, dari rumus fisika P sama dengan F per A. Makin kecil A-nya makin kecil hambatan-hambatan yang ada dan makin kuat ikatannya. Kalau sebelumnya zaman dulu kita menggunakan teknologi membran, itu dia membentuk lapisan. Lapisan punya kendala, kena matahari, kena UV, dia akan crack dan lain sebagainya, kena gesekan. Teknologi nano itu meresap masuk ke dalam material. Jadi masuk ke dalam material, dan di dalam material tadi dia membentuk jaringan nano seperti jaring laba-laba begitu, sehingga dia mampu menahan air. Nah, kalau kita lihat seperti ini beberapa contoh material kasar yang kita pakai dengan sangat simpel, seperti hebel contohnya. Nah, ini material nano kita yang berwarna putih. Kalau kita teteskan pada material yang berpori seperti ini, dengan gampang dia akan meresap masuk. Nah, sedangkan yang sudah kita kasih nano, meskipun berpori, ini nggak masuk. Kalau tadi ada rumah tahan gempa, nah punya kita banyak dipakai di area gempa, Pak. Sumba, Labuan Bajo, Ambon, dan lain sebagainya. Dalam kondisi lubang yang cukup besar, kami mampu menahan. Ini hebel yang porinya cukup besar, kita bisa lihat sama sekali airnya nggak masuk, nggak meresap. Padahal hebel itu paling gampang kena air meresap. Nah, kita bisa lihat kalau kita celup ke air hebel, otomatis dia pasti akan langsung basah. Air masuk ke pori-porinya. Sedangkan yang menggunakan teknologi nano, kita bisa lihat airnya menolak untuk masuk, seperti air di atas daun talas. Tapi kami bukan water repellent, kami lebih tinggi lagi, waterproofing dan negatif waterproofing. Kami bisa dipakai di seluruh area, jadi memang kami spesialis menghandle kebocoran dari yang paling simple, kebocoran kamar mandi di lantai 2, sampai dengan kebocoran dari bawah tanah, sumber air. Kita banyak handle hotel-hotel yang ada di pesisir pantai, di Gili Trawangan, mereka punya butuh beton yang kurang bagus karena memang tidak ada batching plan di sana. Air laut pasang masuk ke dalam kolam renang. Kita banyak menghandle seperti itu. Contohnya ini, biasanya kalau kita punya kamar mandi dan bocor, apa yang terjadi yang harus kita lakukan? Kita mesti mengangkat dulu keramiknya. Keramik lama diangkat dulu, dibongkar. Waterproofing lama diangkat, dikasih waterproofing baru lagi, keramik baru. Nah, berapa biayanya? Mahal. Sedangkan teknologi kita cukup dengan spray nano, kebocoran selesai. Yang penting bukan kebocoran pipa.
Nah, proyek kami ini banyak dikerjakan di hotel-hotel ataupun apartemen-apartemen. Ya, Alam Sutra banyak, di Jaya Bintaro banyak. Dalam waktu cukup semalam kita bisa mengerjakan. Kalau merek-merek lain, butuh waktu paling nggak 7 hari, kotor, berisik, dan lain sebagainya, mengganggu operasional hotel. Untuk dinding juga sama. Gambar yang di tengah atas itu proyek di Hotel Nusantara di IKN. Tinggal kita spray. Tadi Pak Alim sampaikan teknologi terbaru bangun rumah 40 hari. Dengan spray nano, 1 hari luasan 1000 dengan 2 orang selesai. Selesai. Tanpa kita perlu repot-repot menggunakan banyak tenaga kerja. Di area deck sudah pasti sangat bisa. Bahkan rumah-rumah dengan model rembesan seperti ini yang biasanya sebelah sungai, air merembes dari bawah naik ke atas. Kita bisa gunakan engine dam seperti ini. Bahkan yang canggih, 2 tahun lalu kami menemukan cara untuk menaikkan mutu beton. Kalau sekarang mutu betonnya sudah terlanjur terbentuk dan mutu betonnya rendah, butuh fiber reinforcement yang mahal sekali, kami cukup dengan teknologi nano. Nah, ini contoh aplikasi yang kita lakukan. Dari mutu beton 140 naik menjadi 289. Kami menggaransi minimal naik 50. Biasanya untuk kebocoran-kebocoran di bawah tanah, basement.